Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our class, English for Specific Purposes. Our topic today is the syllabus. But before that, let's begin our meeting today by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go to the objectives of learning today. The first objective is students are able to define syllabus. The second one, students are able to comprehend the kinds of syllabus by its functions. The third, the students are able to define syllabus organization. And the last, students are able to analyze the kind of syllabus by its organization. Here is the table of contents. We will talk about what is syllabus, kinds of syllabus, why should we have syllabus, syllabus organization, and decisions in planning syllabus. Well, let's go to the first one. What is syllabus? We will talk about the definition of syllabus. Here is the definition of syllabus. Syllabus is a description of the contents of a course of instruction and the order in which they are to be taught. Jadi, silabus merupakan rincian dari isi sebuah course yang nantinya gitu membentuk susunan ataupun urutan apa saja yang akan diajarkan. Let's go to the kinds of syllabus. There are 6 kind of syllabus based on its function. Jadi berdasarkan fungsinya ada beberapa jenis dari silabus. The first one, the evaluation syllabus, the organizational syllabus, the material syllabus, the teacher syllabus, the classroom syllabus, and the learner syllabus. Okay, the first kind is the evaluation syllabus. This kind of syllabus will be most familiar as the document that is handed down by ministries or other regulating bodies. It states what successful learner will know by the end of the course. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran itu siswa harus apa gitu. Jadi tujuannya successful learner akan menguasai apa, seperti itu. Sehingga hal tersebut menuju gitu ya, it puts on record the basis on which success or failure will be evaluated. Nanti dalam silabus akan dinyatakan akhir gitu ya, di akhir pembelajaran itu siswa akan apa gitu. Seperti yang di awal tadi ya, ada the objectives. Jadi di akhir pembelajaran diharapkan siswa mampu untuk apa, kayak gitu. The evaluation syllabus. Okay, for the next kind is the organizational syllabus. This syllabus states the order in which it is to be learned. Jadi, syllabus yang menunjukkan urutan apa saja sih nanti yang akan dipelajari terlebih dahulu, kayak gitu. Apakah topik-topiknya apa saja dulu gitu ya, urutannya. Based on the consideration. Jadi dalam mengurutkan apa yang akan dipelajari terlebih dahulu, itu kita butuh pertimbangan. Apa saja contohnya? What is more easily learned? Ya, mana yang lebih mudah untuk dipelajari. Jadi pertimbangannya kita akan menyusun syllabus itu berdasarkan sesuatu yang paling mudah terlebih dahulu, baru nanti naik level. Kemudian, what is more fundamental to learning? Mana yang paling dasar ataupun yang paling penting untuk dalam proses pembelajaran.
Kemudian are some items needed in order to learn other items gitu. Apa sih apakah ada topik tertentu yang memang harus dipelajari sebelum gitu ya, sebelum mempelajari topik yang lainnya. Kemudian what is more useful in the classroom? Mana yang paling berguna atau bermanfaat dalam proses pembelajaran gitu. Jadi organizational syllabus itu berdasarkan dari urutannya. Jadi urutan apa saja yang akan dipelajari berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Well, the next kind of syllabus is the materials syllabus. Okay, syllabus will first interpreted by material writer. Jadi dari deskripsi apa saja yang akan dipelajari itu biasanya yang akan menginterpretasikan yang pertama adalah material writer. Jadi the author dulu yang akan memikirkan ataupun merancang apa yang akan dipelajari, sehingga the material writer or the author will decide the context, integration skills, the degree of revision exercises gitu. Jadi dalam menyusun gitu ya, menyusun apa yang akan dipelajari, si author itu akan menentukan konteks seperti apa sih kira-kira yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, kemudian skill-skill apa yang akan diajarkan gitu. Kemudian bahkan revision of exercises juga dipertimbangkan oleh si author. So this condition affects on whether and how well something is learned. Nah, hal tersebut ya, author dalam memutuskan konteks apa yang akan dipelajari, skill-skill apa nanti yang akan dikembangkan, itu proses ini akan mempengaruhi gitu seberapa lancarkah gitu sesuatu ataupun hal yang akan dipelajari itu nanti, sehingga hal tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran ya, material syllabus. Let's go to the next kind of syllabus, the teacher syllabus. Nah tadi kalau yang di material syllabus yang pertama kali menginterpretasikan adalah material writer, the author yang menulis materi. Yang kedua, syllabus itu akan diinterpretasikan oleh the teacher. Nah, the teacher ini nanti akan influence the clarity, intensity, and frequency of any item and affect the image that learners receive. Jadi si teacher itu akan menginterpretasikan apa saja gitu ya yang nantinya akan diajarkan, intensitasnya seberapa sering gitu, topik-topik tertentu ataupun skill-skill tertentu, dan hal tersebut akan mempengaruhi gitu gambaran seperti apa yang akan diterima oleh siswa gitu. The next kind of syllabus is the classroom syllabus ya, classroom syllabus. Jadi classroom is a dynamic, interactive environment. Jadi kalau dalam ruang kelas itu tidak statis ya, tidak, jadi dinamis sifatnya, nanti berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi kita tidak bisa menentukan kelas pasti akan terjadi seperti ini, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam kelas terjadi interaksi dari banyak orang, dari learners kita, sehingga a classroom will be a dynamic, interactive environment. So this condition will affect the nature both of what is taught and what is learned. Jadi kondisi kelas nantinya akan menentukan proses pembelajaran itu, apa yang akan dipelajari dan apa yang akan diajarkan itu tergantung dari kondisi kelasnya gitu ya. Jadi the classroom syllabus tergantung dari kelas. Kemudian the next kind is the learner syllabus. The learner syllabus.
is the network of knowledge that develops in the learner's brain and which enables the learner to comprehend and store the later knowledge. Kalau jenis-jenis silabus yang sebelumnya tadi adalah external syllabus ya, baik material syllabus itu dari gurunya, dari writernya, terus teacher syllabus dari gurunya, classroom syllabus dari ruang kelasnya. Kalau learner syllabus itu berasal dari inner, dari learner itu sendiri. Bagaimana siswa itu mengolah ya informasi yang sudah ia dapatkan dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang nanti akan dipelajari berikut. Seperti itu. Thus are the kinds of the syllabus based on its function. Jadi dalam proses pembelajaran ya, proses pembelajaran dan juga pengajaran itu silabusnya, semua jenis silabus itu saling berkaitan satu sama lain gitu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi learner syllabus ya dari sisi learnernya, kemudian dari sisi materialnya, dari sisi classroom, teachernya juga, evaluationnya, itu semua saling terhubung gitu. Jadi mulai dari yang evaluation syllabus, tujuannya apa, kemudian strukturnya seperti apa, bagaimana writer or author-nya itu menginterpretasikan materi yang harus disampaikan, gurunya juga, kemudian kondisi kelas, dan pada siswanya juga, semuanya saling berkaitan satu sama lain dalam proses pembelajaran dan tentu sangat berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Okay, the next topic is we will talk about the reason ya, why should we have syllabus. Jadi what are the reason of having syllabus? The first reason is language is a complex entity. The syllabus provides a practical basis for the division of assessment, textbooks, and learning time. Jadi bahasa merupakan sesuatu yang kompleks gitu, sesuatu yang banyak rinciannya gitu. Bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari bahasa itu sendiri. Sehingga silabus di sini membantu kita untuk menentukan nanti kira-kira apa saja sih yang akan dipelajari. Jadi apa yang akan dipelajari dari bahasa itu nanti akan lebih spesifik. Kemudian nanti bagaimana cara menilainya, buku-buku apa saja yang akan digunakan, kemudian waktu untuk pembelajarannya itu bagaimana, itu nanti bisa ditentukan dengan adanya silabus sehingga mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Kemudian the syllabus gives moral support to teachers and learners. Dari fungsi tadi kan bisa membantu proses pembelajaran sehingga silabus itu support moral support to teachers and learners yang memudahkan siapa? Guru dan juga learnersnya sekaligus, karena dengan adanya silabus proses pembelajarannya nanti akan lebih terarah. Kemudian a syllabus has a cosmetic role. Cosmetic role in this point is sponsors and students will want some reassurance that their investment of money and time will be worthwhile. Jadi siswa dan juga sponsor itu kita gunakan untuk meyakinkan gitu silabus itu. Oh iya, dengan melihat silabus nanti calon siswa kita atau sponsor kita itu yakin yang akan diberikan ataupun yang akan dipelajari nanti memang bermanfaat gitu untuk mereka, seperti itu. Kemudian the next reason is the syllabus can be seen as a statement of projected journey. In this reason, returning to our analogy of learning
as a journey. Jadi pembelajaran itu seperti journey gitu. Kita akan menentukan gitu ya, akan menentukan nanti akan start di mana dan nanti kita akan berakhir di mana gitu. Dan dalam prosesnya itu juga nanti akan dijelaskan, jadi akan mulai dari mana, prosesnya seperti apa, dan nanti akan berakhir di mana. Jadi the syllabus can be seen as a statement of projected journey. Jadi journey yang akan kita laksanakan itu bisa kita lihat dari silabus yang kita buat. Next, syllabus is an implicit statement of views on the nature of language and learning. Jadi dengan kita melihat silabus, kita akan melihat jenis language feature atau skill-skill apa sih yang memang dianggap penting dari misalnya pembelajaran ini gitu ya. Di ESP yang paling penting apa ketika kita ngajar di ESP, seperti contoh-contoh sebelumnya itu untuk resepsionis. Nah, di resepsionis itu dengan kita melihat silabusnya, kita akan melihat oh ya, di resepsionis itu yang paling penting itu skillnya apa saja gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, a syllabus provides a set of criteria for material selection and or writing. Nah, karena di silabus itu kita menyediakan order gitu ya, urutan apa saja yang akan dipelajari, dan silabus nanti akan provide a set of kriteria. Jadi materi apa saja nanti yang akan membantu ataupun yang akan sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Jadi kalau yang dibahas mengenai teleponing, berarti kan materi yang harus dipilih ya terkait dengan teleponing, tidak bisa dengan materi yang lainnya. Kemudian, a syllabus is one way to achieve standardization in education. Nah, dalam dunia pendidikan itu biasanya akan ada penyeragaman gitu ya, penyeragaman paham gitu, kayak kita kurikulum ya, di kurikulum di Indonesia itu dibuat seragam agar setara dalam proses pembelajarannya. Nah, sehingga silabus itu sebagai sebuah cara untuk menstandarisasi itu tadi. Jadi jenisnya oh ya, kalau untuk kurikulum yang 2013 seperti ini, kurikulum untuk suatu bidang tertentu itu yang seperti ini. Jadi kita bisa achieve standardization in education. The next is a syllabus provides a visible basis for testing. Nah, tadi sudah ada rencananya, ada materi-materinya, kemudian journey-nya yang akan dilaksanakan apa saja. Kemudian silabus itu juga provides a visible basis for testing. Nah, karena sudah tahu prosesnya, ada gambaran proses seperti apa, materi yang dibahas apa, maka nanti kita bisa melihat kira-kira testing ataupun evaluation yang bisa digunakan sesuai dengan silabus itu seperti apa gitu ya. Jadi itu adalah alasan-alasan why should we have syllabus. Okay, next, meskipun gitu ya, although we know about the reasons why we should have syllabus, we should also remember that we should be aware of why we want a syllabus and what we will use for it. It is really just for cosmetic purpose or another purpose or to placate the sponsor, and then we should not try to use it as a means of selecting text or deciding what to put in the exercise. Jadi dalam membuat silabus kita harus tahu apa sih yang akan kita sampaikan di silabus itu, kemudian apa yang kita inginkan dari silabus, apa tujuan gitu dari pembuatan silabus itu, apakah hanya cosmetic purpose aja untuk memuaskan konsumen
students aja atau learners aja atau sponsor gitu. Jadi kita harus mengetahui why we want a syllabus and what we will use it for. And then we also need to remember that a syllabus is a model of a statement of an ideal gitu. Jadi silabus itu merupakan gambaran dari sebuah pembelajaran yang ideal menurut creator gitu ya. Yang ideal, pembelajaran yang ideal yang diinginkan. Tetapi jangan lupa dalam proses pembelajaran kita kadang menemukan sesuatu hal-hal yang tidak terduga seperti condition of the classroom, kemudian apa yang ada dalam kelas itu, bagaimana kondisi siswanya gitu ya. Jadi tidak sebenarnya ingin memenuhi kriteria ideal tersebut, tetapi di sini disampaikan bahwa it is important to remember that a syllabus can only constitute an approximate statement of what will be taught, ya. Though even here the divergence may be considerable, it can predict very little about what will be learned. A syllabus can never be more than a statement of a teaching ideal. Gitu. Jadi kayak ketika terjun langsung di kelas itu ada banyak hal yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi yang ada di proses pembelajarannya, meskipun kita bisa berpatokan dengan silabus, tapi ketika terjun tetap ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Kemudian we should remember syllabuses cannot express the intangible factors that are so crucial to learning, such as emotions, personalities, subjective views, motivation gitu. Jadi dalam silabus itu untuk hal-hal yang memang tidak bisa diawasi dengan panca indera gitu ya, itu kurang bisa dimasukkan dalam silabus, seperti mungkin emosi dari siswanya, personality siswa kan berbeda-beda antara satu sama lainnya. Nah, ini faktor-faktor ini juga bisa mempengaruhi dari yang topik yang kita bahas gitu ya di slide sebelumnya tadi gitu. Kalau silabus itu bentuk ideal dengan learners yang ideal, tetapi kan kondisi kelas bisa berbeda-beda seperti itu. Kemudian syllabuses cannot take account of individual differences just as they are statement of the ideal in language terms. They also implicitly define the ideal learner. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi, kalau dalam silabus itu memang kondisi ideal yang diinginkan dengan ideal learner gitu. Kalau ideal learner, kemungkinan nih ideal yang akan terjadi, proses pembelajaran ideal yang akan terjadi seperti ini gitu. Tetapi ya perlu diingat bahwa kelas kita itu divergence ya, berbeda-beda antara personality masing-masing jenis siswanya ya. Ada yang fast learner, ada yang slow learner, ada yang intermediate gitu. Kemudian ada yang mungkin jenisnya auditory, visual. Nah, sudah pernah kita pelajari di pembahasan yang sebelumnya gitu ya. The next topic that we will talk is about syllabus organization. Jadi bagaimana sih silabus itu disusun? Nah, yang pertama itu ada topic syllabus. Jadi berdasarkan topik-topik tertentu. Nah, ini topic-based syllabus is based on topics which are selected from the student's specialist studies and the language analyzed based on appropriate syntax. Jordan in 1997. It is suggested that one objective of the ESP course might be to teach this specialist content. Contohnya kayak yang di bidang health ataupun engine. Jadi nanti ada topik-topik tertentu gitu ya, berdasarkan dari
bidang-bidang tertentu juga. Misal kalau di hospitality, nanti topik-topiknya itu sesuai dengan bidang hospitality. Yang di kesehatan sesuai dengan topik yang ada di kesehatan. Jadi berdasarkan dari topiknya. The next is structural or situational syllabus. The focus of structural syllabus is on aspects of grammar, such as verb, tenses, sentence patterns, articles, noun, and so on. Jadi kalau silabus yang kita buat itu fokusnya di grammar, itu berarti kita masuk ke dalam structural or situational syllabus. And then the gradation of these aspects for teaching mostly from the simple to the complex. Jadi dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. And based on frequency and usefulness of the aspects. Mana yang paling sering digunakan dan mana yang paling berguna dalam proses nanti yang dipakai di bidang masing-masing itu tadi. Kemudian seperti contoh misalnya di bagian hospitality gitu ya, di topiknya itu tentang the hotel and staff. Nanti yang dibahas adalah pattern of the verb to be, demonstrative personal pronouns kayak gitu. Jadi terkait sama grammar. Kemudian yang berikutnya adalah functional or notional syllabus. Jordan points out that entails conceptual meanings, notions such as time, space, and quantity expressed through language, logical relationship, and the communicative purposes such as functions for which we use language, greetings, request, apologize, description, comparisons, cause, and effects. Jadi functional or notional syllabus itu berdasarkan dari fungsi-fungsi apa yang kita pelajari atau apa yang akan diajarkan itu berdasarkan fungsinya. As this approach focuses on communication, the process of communication. Jadi fungsinya karena memang fungsi bahasa adalah di komunikasi gitu ya. Jadi yang digunakan ataupun yang dibahas dalam functional or notional syllabus itu seperti contoh problem solving, obtaining information gitu, bagaimana caranya untuk obtaining information, bagaimana interacting with people gitu. Apa yang sering digunakan gitu dalam konteks bidang kerja siswa gitu, karena kita terkait dengan kayak ISP gitu ya. Kemudian it is often referred to as the communicative approach. Jadi ini masuk ke dalam communicative approach. Jadi sesuai dengan apa sih kira-kira dari bidang misalnya hospitality yang di hotel, ini nanti yang biasa digunakan ya, proses komunikasi apa saja yang digunakan. Itu yang nantinya akan disusun menjadi silabus. Kemudian yang berikutnya adalah skill syllabus ya. It is organized around the different underlying abilities that are involved in using a language for purposes of such as listening, speaking, reading, and writing. Jadi berdasarkan skill-skillnya. Skill apa sih yang mungkin akan dibutuhkan dalam bidang tertentu. Nah, ini contohnya course in writing business letters gitu. Kalau untuk bentuk writing, kalau di oral untuk business people itu seperti apa. Kemudian di academic reading yang dibutuhkan readingnya apa. Nih, reading may be classified into a number of micro skills. Nanti reading nanti bisa dipecah-pecah lagi dari skill-skillnya di skimming, scanning, reading for information, ideas, opinion, and etc. Kalau yang di speaking contohnya negotiating, being interviewed, interviewing. Jadi silabus disusun berdasarkan skill-skill yang diajarkan. Gitu ya. The next kind how to organize syllabus is situational syllabus.
A situational syllabus is a collection of real or imaginary situation in which language occurs or is used. The primary purpose to teach the language that occurs in the situation, such as in a business setting, seeing the dentist, complaining the landlord, buying a book at the bookstore, meeting a new student, and so on. Gitu. Jadi namanya situational syllabus itu disusun berdasarkan situasi-situasi bidang tertentu, gitu ya. Kayak seperti contohnya tadi. Apa gitu ya, apa yang mungkin gitu, situasi seperti apa yang dihadapi oleh siswa dalam bidang-bidang tertentu. Misal kalau di resepsionis gitu kan situasinya misalkan membuat pesanan gitu ya, membuat pesanan, kemudian nanti menerima telepon, bagaimana caranya, kemudian menghadapi customer itu seperti apa gitu. Jadi situasi dari learner yang akan dihadapi oleh learner. Ini seperti ini, seeing the dentist, complaining to the landlord, buying a book at the bookstore, meeting a new student. Kemudian contohnya situation in the classroom, post office, front office, in hotel kayak gitu. Jadi berdasarkan situasi yang dihadapi oleh learner. Jenis yang berikutnya adalah functional atau task-based syllabus. A task-based syllabus is a series of complex and purposeful tasks that the students want or need to perform with the language they are learning, such as applying for a job, talking with a social worker, getting housing information over the telephone, and so on. Jadi berdasarkan tugas-tugas ataupun fungsi dari learner dalam tugasnya, dalam pekerjaannya nanti gitu. Ini berdasarkan functional atau task-based syllabus. Jadi dikasih sejenis praktik gitu ya, praktik-praktik yang terkait dengan fungsinya dalam bidang pekerjaan tertentu. Yang berikutnya discourse atau skills syllabus. Nah, discourse or skill syllabus emphasize the discourse which are related with the context of its use. Jadi berkaitan dengan teks-teks apa saja, jenis-jenis bahasan apa saja sih yang memang sesuai dengan bidang yang terkait gitu, bidang learnernya itu tentang apa. Jadi menggunakan discourse yang sesuai dengan bidang siswa kita. Kemudian skills and strategies syllabus. Skills and strategies syllabus concerns to the strategies which can be used to teach and assess students' competence and comprehension. Jadi fokusnya kepada strategi gitu ya. Silabus yang disusun itu berdasarkan strategi yang digunakan. Apa sih strategi yang digunakan untuk menyampaikan materi? Bagaimana strategi yang digunakan untuk mengajar kayak gitu. Itu masuk ke dalam skills and strategies syllabus. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai syllabus organization. Jadi bagaimana silabus itu disusun berdasarkan kebutuhannya. Tadi kan sudah ada banyak jenisnya. Kemudian in planning syllabus, we have to decide several types or several things. The first that we should decide is types of units. Jadi unit-unit apa saja yang akan kita letakkan dalam silabus, yang akan kita munculkan dalam silabus itu apa? Apakah skills atau vocabulary-nya atau genre-nya gitu, yang nanti akan kita masukkan ke dalam unit-unit di silabus kita.
Kemudian we should also decide the items in the unit. Jadi hal-hal apa saja nanti yang akan dibahas dalam unit-unit yang kita buat gitu. Which genre-nya apa, semantic sets and function-nya juga disebutkan di dalam unit-unit itu. Kemudian sequencing. What should come first, second, and so forth. Jadi nanti kita juga memutuskan kira-kira yang akan disampaikan itu apa duluan. Misalkan kalau kita mau membuat silabus yang mengajarkan orang untuk belajar TOEFL, ITP gitu ya. Nanti yang mau diajarkan apa dulu nih? Apakah mau yang listening dulu gitu ya? Apakah mau structure and written dulu atau readingnya dulu gitu. Nanti di sequence gitu. Mana urutan yang paling penting gitu ya, berdasarkan pertimbangan dari si creator of syllabus gitu. Nah, ini adalah pertimbangan sebelum merencanakan gitu ya, dalam merencanakan syllabus. Okay, that's all about the explanation about the syllabus, especially for ESP. Now to measure your comprehension and the explanation, let's analyze ya, ini tugasnya ya. Silahkan dianalisis. Jika kita menyusun ya, kita menemukan silabus dengan susunan seperti ini: greeting and receiving guest, dealing with guest request, asking for permission, problems and complaints ya, sampai di bawah. Ini kalau susunannya, silabusnya disusun berdasarkan gitu ya, berdasarkan hal-hal ini, berarti jenis silabus apa yang digunakan, silabus organization apa yang digunakan jika susunan dari silabusnya seperti ini. Okay, please answer ya, please answer this question in the comment, and you can post your question if you have any question to LMS forum or to the comment. Don't forget to do this ya, to answer the question. Thank you for your attention. See you next meeting, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.